cerita tentang pengalaman orang yang mati suri, dan selama dia mati suri itu, dia kayak dapat penyiksaan, tapi setelah disiksa, dia bisa hidup lagi, dan bahkan setelah dia hidup lagi, dia bisa melihat makhluk-makhluk estran di dalam kehidupan nyatanya dia. Kita sebut aja namanya Dennis. Dennis ini bilang kalau dia pernah mati suri di tahun 1995, dan itu ketika umur dia itu 17 tahun. Dia kena kecelakaan motor, dan kalau dari saksi mata, Dennis sama temannya ini keseret bus sampai 20 meter. Temannya meninggal di tempat. Sementara Dennis ini luka parah sampai koma. Dennis langsung dilarikan ke rumah sakit. Lukanya parah, di badannya ada beberapa lubang-lubang. Dan beberapa tulangnya ada yang patah. Di saat keadaan koma itu, Dennis ngerasa kalau dia badannya dingin, sedikit demi sedikit. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan pada akhirnya dia ngerasa kayak rohnya tuh lepas dari badannya gitu. Di situ Dennis bisa ngeliat tubuhnya sendiri lagi tiduran. Dia juga bisa ngeliat orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Orang-orang yang ada di sekitar badan dia yang lagi tidur ini, cuman dia mau balik lagi ke tubuhnya tuh gak bisa. Dia pegang-pegang orang-orang di sekitarnya dia, gak bisa juga. Kayak orang-orangnya yang gak sadar, ya, karena orang-orang di sekitar dia gak bisa ngeliat rohnya si Dennis ini kan. Dari situ Dennis kaget banget, dan tiba-tiba aja ada beberapa orang yang hadir di sampingnya si Dennis ini. Terus orang-orang yang hadir di samping Dennis ini yang tiba-tiba datang, itu langsung membawa Dennis ke suatu tempat, jadi kayak ditandu gitu. Dan yang membawa dia ini, ada 7 orang di kanan, 7 orang di kiri, badannya tinggi dan besar. Nah dia tuh gak tahu dia mau dibawa kemana sebenarnya. Di situ Dennis dibilang sama salah satu dari orang-orang atau makhluk ini, kalau dia mau dibawa ke alam kubur. Dan dia mau diperlihatkan sama beberapa kejadian. Di situ Dennis ditanya, siapa nadimu? Apa agamamu? Tapi anehnya, Dennis ini gak bisa jawab, kayak mulutnya tuh ditutup. Terus karena gak bisa jawab kayak gitu, Dennis ini tiba-tiba dipecut pakai tali. Kepalanya dipukul sampai hancur, dan jatuh tuh daging-dagingnya dari badannya ini. Sampai semua daging-daging dan tulang-tulang itu masuk ke dalam tanah, cuman gak lama abis dari situ, tubuhnya jadi utuh lagi. Jadi sedia kala ada kepalanya, ada badannya utuh lagi, dan dipecut lagi si Dennis ini, jadi itu terjadi berulang-ulang lah. Rambutnya Dennis ditarik, dan itu sakitnya bener-bener berasa. Jadi Dennis ini disiksa berkali-kali, gak berhenti-berhenti. Dennis ini teriak-teriak, Allahu Akbar. Dia minta ampun, dan Dennis ini bingung. Dia bertanya-tanya gitu sama orang yang nyiksa dia. Atau makhluk yang nyiksa dia ini. Dia bilang, kenapa aku disiksa kayak gini? Sedangkan semasa aku hidup di dunia, aku taat sama perintah Allah, katanya gitu. Dari pertanyaan dia itu, tiba-tiba si Dennis ini ngedengar ada suara yang ngomong ke dia, kamu memang taat, kamu memang sholat, tapi adakah sholatmu benar-benar ikhlas dengan Allah? Dan kamu tidak pernah berdakwah ke saudaramu, walaupun kamu tahu mereka berbuat dosa, dan lalai dari mengingati Allah. Dennis juga ditunjukin tua, semasa dia di dunia, pas dia dengar suara azan, dia malah milih buat nonton TV daripada langsung sholat. Dia mikir, sholat masih bisa abis nonton nanti, dia gak mau ketinggalan acara TV, karena nanti dia jadi gak tahu kelanjutan cerita di TV-nya itu gimana. Intinya, si Dennis ini lebih mendingin nonton TV lah, dibanding sholat. Iya benar, dia mohon-mohon buat dibalikin ke dunia, minta kesempatan satu lagi buat hidup. Dia janji bakal berubah, buat jadi lebih baik, saking dia gak kuat ini, sama siksaan yang dia dapat. Terus yang ngepecut si Dennis ini, ngomong dengan suara yang serem banget. Suaranya berat. Si sosok ini bilang, semua ahli neraka minta perkara yang sama, yaitu minta dihidupkan kembali, tapi tidak akan dijalani, karena dunialah tempat menentukan segalanya, katanya gitu. Di situ Dennis tetap mohon-mohon, dia minta ampun, saking kesakitannya, sampai dia ngedenger. Tiba-tiba ada suara lain muncul dan ngomong kayak gini, kasih dia kesempatan. Setelah Dennis dengar kayak gitu, Dennis ini tetap dipukulin, tetap dipecut, tetap disiksa, sampai akhirnya Dennis ini jatuh, dan dia gak bisa lihat apa-apa, gelap semuanya. Gak beberapa lama dari situ, muncul cahaya, terang banget, dia jalan ke arah si cahaya yang muncul itu.
Dia jalan sambil didampingin sama satu orang yang badannya tinggi dan besar. Dia ikutin cahaya itu sampai di ujung lorong. Keluar dari lorong itu yang ada cahaya. Dennis sampai di suatu tempat yang besar banget, di mana kanan kirinya ini banyak tumbuhan-tumbuhan hijau. Pokoknya bagus banget. Terus di situ kayak subur banget tumbuhan-tumbuhannya. Di sini Dennis kayak dia jalan aja sama satu orang yang dampingin dia ini sampai di depan dia. Ada satu kerajaan yang besar banget. Kerajaan ini bagus banget, kayak kerajaan yang terbuat dari emas. Dia masuklah ke dalam kerajaan emas ini. Di situ sama kayak ada perempuan, ada laki-laki. Mereka kayak bercanda-canda. Pokoknya hidupnya tuh kayak bahagia banget, nikmat banget, banyak banget makanan-makanan enak. Di situ di dalam kerajaannya ada kolam yang airnya jernih, bersih banget. Pokoknya bener-bener kayak kehidupannya menyenangkan banget di sana. Tidak ada orang kesusahan sama sekali, dan rasanya kalau misalkan Dennis ini bisa hidup di kerajaan ini, ya dia bakal bahagia banget lah. Cuma gak lama dari situ, muncul lagi cahaya yang bikin mata dia silau banget. Terus Dennis kayak ditarik cepet banget, entah kemana dia ditarik. Dan tiba-tiba di depannya Dennis ada cowok bilang, "Kamu kembali lagi," katanya gitu. Dan ternyata Dennis ini udah ngeliat dia tuh udah di dunia nyata. Udah muncul gitu aja. Dia udah terbangun di atas rumah sakit, badan dia lagi tidur. Di saat itu, juga dia tersadar. Ternyata dia dikasih kesempatan buat hidup kedua kalinya sama Allah. Pas kebangun itu Dennis ngerasa kalau badannya kayak habis dituang air panas yang panas banget. Udah bukan hangat lagi, badannya kayak rasanya mendidih. Tapi cuman dia doang yang bisa ngerasain itu. Singkat cerita, setelah ngalamin penglihatan yang udah dia lihat sebelumnya itu, kayak entah dia mati suri, atau dia tuh lagi di dalam koma. Setelah ini Dennis bisa ngerasa kalau dirinya dia lebih peka sama hal-hal gaib, dan dia jadi bisa lebih gampang komunikasi sama makhluk-makhluk astral. Pada satu waktu, Dennis ini pergi kemah sama teman-temannya. Dia ini pergi ke suatu hutan, dan di tengah hutan itu, dia ngeliat tiba-tiba ada satu orang temennya nih. Cuma masalahnya, temennya ini sebenarnya gak ikut kemah sama dia. Ya kenapa bisa ada temen gua di situ kan? Dia mikirnya gitu, tapi ya udahlah, coba dia ikutin ya. Si temennya ini, jadi temennya ini kayak jalan ke suatu tempat, tapi sendirian aja, gak ke tempat kemah dia sama temen-temen yang lain. Temennya jalan, diikuti nih sama Dennis. Terus, ternyata si temennya ini tuh jalan makin jauh. Bener-bener makin jauh dari tempat kemah itu. Sampai si temennya ini masuk ke dalam gua. Guanya tuh gelap, dari luar gak kelihatan apa-apa. Dennis pun gak yakin buat masuk ke sana gitu, karena ya ngapain juga gua masuk sendirian, gua gak tahu di dalam ada apa, gitu kan. Dennis teriak dari luar, manggil nama si temennya ini. Cuma dari dalam gua, balasannya tuh bukan suara orang, melainkan suara harimau. Dennis cabut dari situ, karena dia takut kanan, takut kalau misalkan ada hewan buas, nanti kenapa-napa kan. Dia lari, dia balik lagi lah pokoknya ke tenda. Sampai ke tenda, udah ketemu temen-temennya. Ya dia diem aja, dia gak cerita sama apa yang udah dia lihat sebelumnya. Singkat cerita ternyata benar, yang dia lihat di hutan itu, dia masuk ke dalam gua. Itu bukan temen yang ikut kemah sama dia, karena temennya ini sakit. Dan selain cerita itu, kadang Dennis juga sering dengar suaranya ini kayak suara yang dia dengar pas dia mati suri itu. Di kehidupan yang dia dilihatin tentang akhirat, tentang penyiksaan, dan tentang hal-hal yang baik-baik di dalam suatu tempat itulah, dia dengar suara yang persis ngomong sama dia itu. Suaranya tuh muncul, kalau misalkan Dennis habis berbuat salah, misalkan kayak Dennis lupa sholat. Itu suaranya kayak ngingetin Dennis lagi, atas janji dia buat dia bakal berubah jadi lebih baik, ketika dia balik lagi ke dunia. Tapi sebenarnya itu, termasuk beruntung juga, karena dia tuh dikasih kesempatan lagi untuk hidup. Bahkan sampai diingetin gitu, ketika dia berbuat salah, hitungannya sih untung banget, bener-bener untung. Karena yang kita tahu kan, kalau misalkan orang meninggal, itu gak bisa balik hidup lagi kan, mau mohon-mohon berjuta-juta kali juga, karena kesempatan udah habis sebenarnya. Makanya kayak pengalaman mati suri orang itu, kan mungkin bisa 1 dari 10 orang gitu, atau bahkan 1 banding 100 kali.